Apakah memang benar nih dokter, perempuan lebih rentan terkena burnout aja nih dokter ya, terkena burnout nih dokter? Angka bunuh diri itu lebih banyak laki-laki. Iya. Oh, Tapi terbalik ya dokter? percobaan bunuh diri Oke. lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Tapi nggak berhasil gitu. Banyak coba-coba nih Banyak dokter coba-coba ya. ya. Ini gimana kok Ya. bisa gitu nih dokter? Jadi secara umum memang perempuan ini memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kerentanan. Saya tidak bicara kelemahan, tapi kerentanan. Iya dok. Kalau sudah tahu nih bahwa kita udah mulai ada tanda capek, udah mulai lihat anak lebih emosi gitu dokter. Apa nih bisa kita lakukan nih dokter ya? Pada saat kita ngerasa bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, maka yang pertama kali kita lakukan adalah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri. Sebelum kita berharap orang lain untuk bisa menolong kita. Iya. Nah, paling gampang menolong diri sendiri itu adalah perbaiki makanmu, gizimu. Yang kedua, harus ada waktu untuk olahraga, paling tidak terpapar sinar matahari. Kemudian kita boleh menyampaikan apa yang kita rasakan pada orang yang signifikan. Apakah itu pasangan kita, bahwa aku sedang tidak dalam baik-baik saja gitu. Kayaknya aku juga butuh dibantu. Perbaiki tidur. Jadi tidur itu mengaruh banget ya. Terus kita juga ada namanya manajemen stres ya. Jadi manajemen stres itu prinsip sederhananya adalah kita membuat skala prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan saking serunya perbincangan dengan Dr. Ida Rahmawati, spesialis kedokteran jiwa. Ini kita buka lagi nih episode baru nih dokter. Jadi kalau yang lalu kita udah bicara tentang emosi marah. Nih kemarin di akhir-akhir ada nih timbul ide nih ngomongin masalah kenapa sih perempuan itu kayaknya lebih rentan terkena burnout atau mental issue lainnya nih dokter. Jadi biar lebih seru nih dokter, kita khusus perbincangan masalah perempuan dan mental issue nih dokter. Boleh ya dokter? Boleh, karena kita sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan. Untuk laki-laki yang merasa lahir dari rahim perempuan juga boleh juga ikut dengar. Harus ya dokter ya, harus ikut dengar ini. Kan laki-laki nih punya ibu, punya istri juga nih dokter. Betul. Jadi emang harus lebih ahli nih dokter menangani yang namanya nih perempuan. Jadi nih dokter, tidak kita bincang tentang perempuan dan kenapa nih mereka nih lebih rentan yang mengalami yang namanya burnout, stres, ya. Balik lagi nih ke medsos nih dokter ya, cerita seorang ibu katanya menyakiti anaknya, seorang ibu meninggalkan anaknya. Jadi kesannya nih apakah memang benar nih dokter, perempuan lebih rentan terkena burnout aja nih dokter ya, terkena burnout nih dokter? Iya, menurut data memang perempuan memiliki kerentanan untuk mengalami stres, depresi, termasuk juga burnout ya. Tapi yang menarik ya, angka bunuh diri itu lebih banyak laki-laki. Iya. Tapi percobaan bunuh diri lebih banyak perempuan. Tapi nggak berhasil gitu. Banyak coba-coba nih dokter ya. Ini gimana kok bisa gitu nih dokter? Jadi secara umum memang perempuan ini memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kerentanan. Saya tidak bicara kelemahan, tapi kerentanan. Iya dok. Nah, kerentanan itu ada banyak faktor. Yang pertama memang ada faktor hormonal. Jadi perempuan itu dipengaruhi oleh hormon-hormon kesuburan ya, terutama adalah estrogen dan progesteron. Ini ada satu periode di mana hormon-hormon itu memang tidak stabil atau up and down ya. Misalnya pada saat menjelang menstruasi, kemudian pada saat perinatal. Kalau perinatal kan semuanya mulai pada saat dia hamil, pasca melahirkan, kemudian ada
perimenopause, jadi sebelum menopause, Dan menjelang menopause. menopause, sampai akhirnya menopause. Jadi Iya. secara alamiah memang kita memiliki kerentanan karena kita memang memiliki perubahan-perubahan hormon yang cukup cukup drastis gitu ya, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, saya membaca beberapa literatur ya, ternyata perubahan hormon ini berpengaruh terhadap mood, terhadap suasana hati seseorang. Dan ketika misalnya hormon estrogennya itu turun, itu ternyata juga dikaitkan dengan penurunan dari kimia otak, contohnya serotonin. Yang ini membuat mood kita juga jadi mudah naik turun gitu ya. Ini dari faktor internal ya. Kemudian ada juga dari bagaimana kebiasaan pola hidup yang kurang sehat ya. Jadi misalnya defisiensi vitamin, contohnya adalah defisiensi vitamin D. Itu juga berpotensi terhadap gangguan mood. Gaya hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, kurang paparan sinar matahari gitu ya. Kemudian juga adanya stresor yang kronis gitu. Yang ini sebenarnya tidak hanya dialami perempuan ya. Jadi hampir semua masalah mental itu dipengaruhi banyak faktor ya. Ada faktor genetiknya. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini banyak sekali faktornya. Tetapi kenapa perempuan lebih rentan? Selain faktor hormonal, perempuan itu punya sisi-sisi altruistik. Altruistik apalagi? Ya, artinya bukan berarti laki-laki tidak altruistik ya. Tapi intinya adalah bahwa kita memiliki empati yang tinggi, perasaan yang lebih tinggi, rasa welas asih yang lebih tinggi. Terutama adalah pada orang-orang yang kita cintai, termasuk anak dan suami. Sehingga ada istilah pengabaian emosi. Jadi sering sekali kita perempuan ini mengalami kondisi gangguan mood, atau warning bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita mengabaikan atas nama kasih sayang, atas nama tanggung jawab. Aku nggak boleh sedih, aku harus tetap kuat. Kalau aku sakit gimana anakku, suami, gimana. Jadi dia benar-benar sebenarnya dia ngerasa itu tadi. Sudah ada tanda, tapi dia abaikan gitu. Karena atas nama altruistik tadi. Di samping juga adanya tadi ada konteks self stigma juga gitu ya. Stigma bahwa saya perempuan nggak boleh capek, nggak boleh sakit, harus kuat gitu ya. Termasuk juga stigma di kalangan masyarakat sendiri. Ya emang perempuan harusnya begitu, nggak boleh banyak ngeluh, namanya harus begitu. Termasuk ketika kita melakukan banyak peran dalam hidup kita gitu ya. Nah, ada namanya yang saya sebut sebagai multi peran, bahwa seorang perempuan apalagi yang kita bekerja ya misalnya ya, dia harus menjadi ibu, menjadi istri, menjadi menantu, anggota masyarakat gitu ya. Itu kan berarti peran-peran itu banyak. Kemudian di antara peran-peran itu ada konflik peran. Konflik peran itu adalah satu sisi mungkin lingkungan mengizinkan dia beraktivitas, berkarya, mungkin suami. Tapi satu sisi anak saya gimana ya? Gitu. Itu kan ada namanya konflik peran. Akibatnya adalah perempuan ini bahkan tidak mampu memahami bahwa aku tuh sebenarnya lelah. Nah, kelelahan mental itu sebenarnya yang kita sebut sebagai burnout, kelelahan mental. Jadi ada stres. Kalau stres itu kan reaksi adaptasi. Tapi kita abaikan terus, sehingga ada satu titik kita lelah. Kita lelah secara mental, tapi kadang-kadang kita juga tidak paham apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita, pada diri kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai keadaan burnout tadi. Jadi kalau burnout itu kayak baterai udah tinggal 5 watt, tapi dipaksa untuk terus bisa hidup ngecas gitu ya. Itu kan nggak bisa gitu. Nah, biasanya kalau burnout itu banyak terjadi pada pekerja. Makanya istilah ini kan stres pada pekerja. Tapi sebenarnya bukan hanya pada pekerja. Tidak harus pada ibu bekerja. Iya, bisa juga pada anak sekolah, pada perempuan. Nah, poinnya biasanya mereka yang mengalami burnout itu ada 3. Mereka yang aktivitasnya monoton, beban kerjanya overload,
dan kurang mendapatkan apresiasi. Ini memiliki kerentanan. Oke, iya. Ya, termasuk juga tenaga kesehatan. Itu sering juga ya dokter ya. Iya, tenaga kesehatan lebih-lebih lagi. Karena tenaga kesehatan itu ketika mengalami kondisi mental issue, itu lebih berat untuk bisa dapatkan pertolongan. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, self stigma. Sama saya, sih. Iya. Masa saya stres? Yang dokter, saya yang perawat. Saya dokter jiwa masa stres? Nggak boleh Nah, itu kan. Iya, kemudian hambatan berikutnya adalah ada kekhawatiran juga ketika dia menyampaikan kondisi mentalnya, maka dia akan dilabel, distigma juga oleh orang luar. Karena gitu. stigma orang itu tadi ya. Iya, dan akibatnya dia juga kesulitan untuk mengolah kelelahan mentalnya. Nah, kembali ke soal perempuan tadi gitu kan. Nah, akhirnya mereka juga kerentanan-kerentanan itu dia rasakan. Nah, bagaimana kita mengenali? Iya, ciri-cirinya. Kalau burnout itu kita bukan mengatakan disorder. Ini adalah sebuah kondisi, situasi kelelahan mental. Jadi bukan berarti bahwa ini gangguan mental. Gangguan gitu, bukan ya dok. Yang sering dirasakan itu, yang paling banyak itu adalah kelelahan. Lelah, capek, nggak habis-habis. Bagaimana kita membedakan kelelahan yang kita rasakan itu sebagai kelelahan yang biasa atau kelelahan karena burnout. Ada burnout gitu ya. Kalau kelelahan yang fisik biasa itu dengan istirahat biasanya bisa pulih lagi. Tapi kalau kelelahan karena burnout enggak. Jadi dia akan tetap dia akan capek terus gitu ya. Makanya manifestasinya jadi mudah mengeluh. Yang berikutnya adalah sinism. Sinism itu dia menjadi tidak lagi bisa menikmati atau menyukai apa yang biasa dia kerjakan atau yang menjadi hobinya. Jadi misalnya saya biasanya suka ngurusi tanaman kok enggak sekarang. Males gitu ya. Terus kalau kita ngurus anak kok saya jadi kayaknya udah marah. Padahal ini pekerjaan saya. Tapi disitulah muncul konflik-konflik peran di otak kita. Satu sisi kita capek, tapi di sisi lain anak memang harus tetap keluarga gitu ya. Itu namanya ada sinism. Nah, yang ketiga itu adalah avoidant, penghindaran. Dia ada dorongan untuk menghindari orang atau situasi yang membuat ketidak nyaman gitu. Jadi ya kalau bisa menghindar, kalau bisa menyalahkan ke orang, ke orang lain gitu. Nah, di samping keluhan-keluhan fisik yang lain ya, keluhan-keluhan fisik ya, biasanya yang paling banyak itu adalah nyeri. Bisa berupa nyeri ya dokter? Bisa berupa nyeri ya. Jadi pada saat kondisi kita stres, kondisi kita depresi, itu faktor-faktor proinflamasinya meningkat. Sehingga orang menjadi lebih mudah radang, lebih mudah nyeri. Karena pada saat kondisi stres itu yang kronis ya, termasuk burnout tadi, maka terjadi peningkatan lagi-lagi hormon kortisol. Balik ke kortisol. Kortisol lagi lah. Peningkatan hormon kortisol ini mengacaukan banyak hal. Mulai tekanan darah yang meningkat, kadar gula darah yang meningkat juga. Kemudian nilai ambang nyeri turun. Nilai ambang nyeri turun sehingga dia dengan stimulus yang sedikit saja itu nyerinya menjadi terasa lebih gitu. Kemudian juga gangguan pencernaan, bisa juga menurunnya imunitas tubuh. Jadi gampang sakit nih dokter. Jadi gampang sakit. Nah, itu sebenarnya ada warning di situ bahwa oke, kamu sedang tidak baik-baik saja. Ini yang membuat orang sering mengabaikan, dan lagi-lagi kalau kita sudah bicara kortisol yang meningkat, ini mengacaukan kimia otak yang lain, termasuk serotonin. Nah, kalau udah serotoninnya turun, maka dia bisa men-trigger munculnya gejala depresi. Jadi awalnya mungkin dia tidak depresi, tapi ada faktor genetik depresi, ada situasi-situasi itu, kondisi burnout ini maka bisa memicu gangguan mental yang lain, bisa jadi depresi, ansietas ya, karena dari seksi ansietas. Ini bisa muncul kayak begitu.
gitu. Jadi kalau udah ada nih, kan dokter bilang sebenarnya burnout itu sudah ada tanda-tandanya nih. Kalau sudah tahu nih bahwa kita udah mulai ada tanda capek, udah mulai lihat anak lebih emosi gitu dokter. Apa nih bisa kita lakukan nih dokter ya? Ya, lagi-lagi emosi ya, perasaan. Bahwa kita itu memang harus mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman dari diri kita. Tentu kita tidak bisa berharap banyak terhadap orang lain untuk memahami kita. Jadi pada saat kita ngerasa bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, maka yang utama pertama kali kita lakukan adalah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri sebelum kita berharap orang lain untuk bisa menolong kita. Nah, paling gampang menolong diri sendiri itu adalah perbaiki makanmu, gizimu. Makan itu simple, tapi ini sering terabaikan untuk para perempuan. Karena aduh nggak sempat makan, udah repot, nggak gini, udah makannya biar untuk suami dulu, anak dulu gitu kita kan. Makan sisa nih. Iya. Kenapa makan itu penting? Serotonin yang tadi saya sampaikan tadi itu saya baca antara 85 sampai 90% itu diproduksi di saluran pencernaan. Bahan dasar dari serotonin itu adalah triptofan. Nah, triptofan itu banyak ada sumber hewani dan sumber nabati. Jadi sumber nabati sayur yang warna-warni ya. Hewani ya ikan, telur dan lain sebagainya. Kalau gizi kita nggak bagus, maka bahan dasar serotoninnya juga tidak ada. Makanya kalau orang yang makannya kurang berkualitas gizinya, maka dia punya potensi untuk mengalami gangguan suasana hati. Jadi pertama itu makan dulu nih. Jadi secapek-capeknya kamu sebanyak gitu, pokoknya makan itu harus dilakukan. Yang kedua, harus ada waktu untuk olahraga, paling tidak terpapar sinar matahari. Lagi-lagi kita ngomongin serotonin. Serotonin itu diinduksi juga oleh sinar matahari. Paparan sinar matahari. Sinar matahari dan juga dengan aktivitas olahraga, aktivitas berinteraksi dengan alam, kemudian zikir, meditasi, relaksasi itu juga bisa meningkatkan serotonin gitu. Makanya ada satu gangguan yang kita sebut sebagai seasonal affective disorder ya. SAD, ya itu kondisi depresi yang gangguan mood yang musiman karena kurang sinar matahari gitu ya. Jadi para perempuan saya sarankan juga terpapar itu sinar matahari. Ini kan kita lagi nolongin diri kita sebelum kemudian kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang ada hal yang kita senangi. Apakah itu hobi gitu ya, merawat diri, sesekali ambillah waktu untuk krim bath, pijat atau apapun karena itu penting. Nah, lagi-lagi perempuan itu juga ada keraguan ketika dia harus melakukan untuk dirinya sendiri. Kok saya egois toh, kok saya ninggalin anak atau saya menggunakan untuk kepentingan saya, perawatan, skin care. Bukan skin care. Padahal mereka ketika bisa merawat dirinya dengan baik, dia bisa merawat orang lain gitu. Nah, di situ letak salah pola pikirnya nih dokter. Persepsi kita ya. Jadi kita nganggap bahwa kita itu harus selalu berkorban untuk orang lain. Padahal kebahagiaan kita, kesehatan kita itu hadiah loh buat orang-orang di sekitar kita. Jadi itu kita tolong diri kita sendiri. Kemudian kita boleh menyampaikan apa yang kita rasakan pada orang yang signifikan. Apakah itu pasangan kita, bahwa aku sedang tidak dalam baik-baik saja gitu. Kayaknya aku juga butuh dibantu. Aku boleh. Karena lagi-lagi kita punya aku nggak boleh kayak gini. Akhirnya mungkin orang-orang sekitar kita itu tidak menangkap kebutuhan kita. Jadi kita boleh ngomong bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Bantuan apa yang
bisa kita perlukan dari mereka. Aku dibantu, aku sekarang sedang begini, aku tidak sedang bantu. perlu bantuan nih gitu ya. Betul. Gitu. Oh ya, tadi saya ada yang lupa. Apa nih, Dok? Perbaiki tidur. Jadi tidur itu mengaruh banget ya, sangat ngaruh. Karena kalau kita tidur itu sebenarnya bukan semata-mata soal dia mengalami stres, depresi atau kecemasan, tapi ada pola perilaku yang itu membuat kita tidurnya nggak sehat. Misalnya mantengin HP sebelum tidur gitu ya. Kita merasa waktunya cuma malam nih, Dokter. Jadi kita nonton YouTube, nonton YouTube gitu ya. Kalau merasa ya udah nih malam nih nonton YouTube, padahal ketika kita tidak menjaga tidur kita dengan baik, ini juga rentan terjadi stres. Jadi pada saat kita malam hari itu kan diproduksi namanya hormon melatonin. Kalau kita melatonin itu berbanding terbalik dengan kortisol. Kalau melatoninnya naik, kortisolnya turun. Pada saat kita melewati tidur itu, kita tidurnya nggak berkualitas, melatoninnya yang harusnya naik menjadi tidak naik ya, atau stuck. Nah, kortisol yang tadi harusnya turun jadi naik ya gitu. Kemudian pada saat sinar matahari muncul ya kortisolnya tetap naik karena memang ini kan menyangkut irama sirkadian. Jadi kortisolnya kan naiknya berlebihan tuh. Makanya potensi untuk kelebihan kortisol itu akan sangat tinggi. Meskipun kortisol itu sebenarnya kita butuhkan. Tapi kalau itu diproduksi berlebihan. Nah, jadi tolong dirimu itu dengan cara itu. Tadi sudah bicara ya dengan orang terdekat. Terus kita juga ada namanya manajemen stres ya. Jadi manajemen stres itu prinsip sederhananya adalah kita membuat skala prioritas. Apa sih yang mesti kita harus dilakukan dahulu. Kemudian kita melakukan bagaimana kita tidak selalu harus multitasking, membuat batasan, berani berkata tidak nggak harus semua nyenengin perasaan orang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tetap nggak bisa diatasin, kayaknya perlu ke profesional, ke psikiater, dokter Ide dan dokter Sela gitu. Gitu ya, Dokter. Jadi sebenarnya awal apa ya, menolong diri sendiri itu nggak harus yang ribet-ribet langsung kemana gitu, Dokter. Iya. Menolong diri sendiri dulu dari makanan, dari olahraga, tidur cukup tadi, Dokter. Iya. Dan kayaknya satu poin penting nih, Dokter, dari yang Dokter sampaikan tadi, bahwa perempuan yang bahagia itu juga membawa manfaat untuk lingkungannya. Betul. Gitu. Jadi kita itu merawat diri kita, membahagiakan diri kita, itu sebenarnya tidak semata-mata untuk kepentingan diri kita. Bukan hal egois gitu. Bukan, tapi justru itu merupakan hadiah loh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, asal juga jangan berlebihan juga. Ya, semuanya itu jangan kan jadi alasan ya, Dokter. Ya, jadi proporsional juga. Makanya kalau saya sering bergurau, kalau ada makanan enak yang makan ibunya dulu deh, bapaknya nanti aja gitu. Iya, karena emang hal-hal sepele seperti itu, Dokter. Kadang-kadang Dokter bilang tadi, altruistik tadi, udahlah suami dulu yang makan, dia yang capek, anak dulu lagi masa pertumbuhan. Iya, kadang-kadang udah ada makan, capek tidur lupa makan. Satu lagi nih, takut gemuk gitu. Jadi nggak mau makan, nggak mau gini. Padahal mereka lupa bahwa mereka butuh. Bukan semata-mata makan buat gemuk gitu, Dokter. Iya, makan bukan hanya sekedar kebutuhan gitu. Ya, kalau kita memang perlu gitu. Jadi ada, ya kita mesti nolong diri kita lah. Iya, Dokter. Ini walaupun singkat, Dokter ya, menurut untuk saya sendiri, Dokter, banyak sekali membuka wawasan gitu, Dokter, bahwa bukan hal egois gitu untuk menyenangkan diri sendiri sebagai perempuan nih, Dokter ya. Merawat diri sendiri. Nah, penting itu proporsional, Dokter. Ya, betul. Tetap seimbang. Tetap gitu, seimbang. Aduh, Dokter, luar biasa nih. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Gak hanya untuk para pendengar nih, pada saya juga sendiri banyak sekali manfaat yang sudah diberikan nih, Dokter. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Salam sehat untuk para perempuan Indonesia. Dokter, makasih banyak ya, Dokter ya, udah datang nih ke podcast kita. Mudah-mudahan apa yang udah kita perbincangkan tadi nih, Dokter, bisa membawa banyak manfaat bagi mereka nih yang udah nonton dan dengerin podcast kita. Sebelum kita tutup nih, Dokter, boleh ya, Dokter, kemarin kita ngomong masalah medsos nih, Dokter. Walau jauh ya, saya di Medan, Dokter ada di Jogja nih, Dokter. Boleh cerita di mana bisa jumpa sama Dokter nih kalau perlu konsultasi atau jumpa dengan dokternya di mana nih, Dokter? Ya,
Saya ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta dan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Informasi lebih lengkap bisa dicek di Instagram saya @newidapsikiater. Di situ ada nomor telepon atau informasi lainnya terkait dengan aktivitas saya. Aktivitas dokter ya. Oke, jadi jangan lupa juga nih terus stay tune dan lihat IG-nya Dokter Ida nih, karena pasti Dokter Ida sering nih sharing-sharing tentang mental health issue nih dokter ya. Oke, kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.